Kalau di TikTok sekarang kan banyak istilahnya, ada lagi fenomena baru sekarang Bang, selain sebagai konten kreator ya. Ya, Ada istilahnya itu homeless media, homeless yang media. akhirnya Ya, diganti dengan istilah new media kayak kemarin yang viral sama yang Pak viral. Kodari itu ya. Betul. Nah, itu kan akhirnya disadari oleh pemerintah bahwa Ah. ada ternyata yang kayak gini ya. Ah, Yang sebelumnya itu konten kreator itu yang hanya membahas keseharian, iya. vlog. Sementara ada media yang membahas isu-isu yang memang penting gitu ya. Nah, itu jurnalis. Jurnalis. Nah, Ya. muncullah istilahnya nih kayak alternatif gitu. Dia selain sebagai konten kreator, dia juga sebagai media. Oke. Tapi dia bukan produk jurnalistik, bukan Ya. juga sebagai pers. Nah, akhirnya muncullah kayak Volkatif yang kita konsumsi hari-hari ini kan. Good Stats. Ya, gitu kan. Good Stats. Itu kan homeless media atau new media Oke. yang banyak dikonsumsi oleh Gen Z hari ini. Ah. Karena istilahnya beritanya nggak terlalu kaku, istilahnya Iya, konten-kontennya tuh bisa relate lah dengan orang-orang sekarang. Kontennya eye-catching gitu kan. Iya, betul. Enak dilihat, enak ditonton, Betul. enak dibaca gitu kan. Nah, mudah dimengerti betul itu. informasinya gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi itu di Instagram tapi kan. di Instagram dan TikTok, Bang. Oh. Jadi iya. ada konten kreator. Ya. Kita memilihnya seperti apa? Mau jadi konten kreator yang membahas tentang kehidupan sehari-hari atau pemikiran kita. Ya. Nah, ada lagi homeless media, new media, Ya. akun-akun gitu. Terus sebagai media. Nah, sebagai masyarakat biasa yang nggak punya akses sebagai istilahnya itu jurnalistik. Selamat datang kembali di Gaspol. Nah, hari ini kita baru podcast lagi setelah sekian purnama kita absen, ya kan? Nah, hari ini yang kalian tanyakan kepada saya kemarin. Nah, kalian harus nonton hari ini kan. Nah, hari ini kita menarik isunya. Di Gaspol kemarin kita terlalu serius ya, bahas politik, bahas ekonomi, bahas berbagai hal tentang isu-isu terkini. Nah, hari ini kita sedikit santai sebentar. Kita akan bahas tentang perkontenan duniawi, bagaimana perjalanan media sosial yang kita hari ini sering buka di HP maupun di gadget-gadget masing-masing. Jadi bagaimana perjalanan di tahun 2010 hingga 2025 kemarin atau hingga tahun ini, bagaimana sosial media itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, kita hari ini kedatangan narasumber dari teman kita, kawan kita yang spesialis di ranah konten media sosial, yaitu Mas Ikhwal. Selamat datang Mas Ikhwal di Gaspol Gagasan Politik. Nah, hari ini kita bahas bukan politik tapi kita bahas masalah perkontenan duniawi. Oke. Mungkin boleh ya perkenalan dulu untuk Mas Ikhwal. Dari mana, nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana? Nah, silakan Mas Ikhwal. Oke, terima kasih. Saya suruhnya dijebak di sini. Oke, terlalu berat kalau politik ya. Jadi konten aja ya. Oke, Ya. kalau saya sebenarnya ini bukan spesialis lah ya. Terlalu berat kayaknya menyandang satu spesialis. Jadi apa? Konten kreator Konten aja. kreator ya. Konten kreator yang tiba-tiba tahu ininya lah, sedikit tahu lah pola-polanya gitu. Dan mengelola banyak konten dan di era istilahnya yang muncul sekarang new media gitu. Ya. Nah, sedikitnya arahnya ke situ lah. Oke. Nah, kalau boleh tahu asal dari mana, Mas? Dari Selayar. Baru Makassar, dengar kayaknya. Sulawesi ya? Sulawesi Selatan. Nah, Iya. Berarti Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah di Jakarta berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu ngapain aja di Jakarta ini? Hampir mirip usia inilah ya, Farwa ya. 4 tahun. Jakarta ya ini dari awal memang selalu bergelut dari dunia istilahnya itu konten ya. Dari awal kuliah juga tuh selalu fokus istilahnya mengamati konten di sosial media ya, dari awalnya menganalisis pola di YouTube. Ya. Nah, dulu kan muncul tuh istilah-istilah YouTuber ya. Ya. Dulu tuh muncul istilah-istilah awal-awal YouTuber. Kayaknya tahun-tahun 2010 ya itu kayaknya. Betul. Nah, saya tuh tertarik tuh dari zaman-zaman kuliah, pengen jadi YouTuber dulu tuh. Zaman kuliah tuh tahun berapa kira-kira? Zaman kuliah tahun 2015 lah. 2015. 2014 15 lah. Iya. Itu di zaman itu mahasiswa kampus itu melihat YouTube itu seperti apa?
Kalau di Makassar beda dengan di Jakarta ya. Ya. Di Di daerah ini dulu. Nanti aku juga cerita nanti di daerah Jawa Timur. Kalau di Makassar itu orang belum ada yang terlalu sadar tentang dunia sosmed itu ya. Jadi ada apa istilahnya? Ada gap antara orang di kota dengan orang di Makassar. Belum lagi di Selayar kan. Di Selayar akses internet aja masih susah kan. Kepulauan ya kan. Betul. Jadi di Makassar mungkin di Jakarta sudah populer dengan YouTube. Nah di Makassar tuh belum. Iya. Jadi pas mahasiswa pada saat itu belum terlalu ngerti dengan YouTube. Jadi ada beberapa mungkin ya konten kreator di Makassar tuh muncul di YouTube 1-2 orang lah. Jadi YouTuber gitu. Yang orang asli Sulawesi. Asli Sulawesi. Sulsel ya. Ya betul. Oh sama sebetulnya di daerah saya kan aslinya saya Malang tuh. Oke. Tidak banyak juga waktu itu di zaman 2014-15 tuh ya. Zaman itu yang masih booming itu Bayuskak. Bayuskak. Yang konten-kontennya Bayuskak awal-awal di kos-kosannya itu. Itulah funding YouTuber di Malang itu ya Mas Bayuskak gitu ya. Yang sekarang punya film sekarang dari Madura itu kan. Tapi dia itu memang dari dulu dia kan kuliahnya di Universitas Negeri Malang. Memang kreatif. Mengangkat isu-isu daerah itu bagus. Nah, kalau di kemarin yang diceritakan itu apa YouTube-nya? Dia itu. Di YouTube yang di Makassar ya, dia konten-konten komedi aja. Komedi aja. Belum di YouTube tuh nggak terlalu. Dia di Instagram geraknya. Dia di platform yang digunakan tuh Instagram. Jadi konten-konten sitkom lah kayak gitu. Memang ada gap memang antara yang di Jakarta maupun di daerah-daerah itu ya. Betul. Terkait pengetahuan bagaimana sosial media yang berkembang gitu kan. Nah, dulu kan dari 2010 sampai 2015 itu zaman-zaman YouTuber masih naik kan, yang disebut sebagai influencer. Jadi YouTuber itu ya. Betul. Padahal di situ juga ada potensi ekonominya, tapi belum disadari banyak orang. Nah, di era-era 2010 sampai 15 itu apa yang baca oleh algoritma di YouTube? Kalau di zaman-zaman itu memang pada saat muncul ya beberapa YouTuber yang saya lihat itu dia mengandalkan AdSense dari YouTube. Kan banyak tuh akhirnya yang apa istilahnya kaya mendadak dari YouTube. Betul. Akhirnya muncullah istilah YouTuber. Tapi kalau di zaman sekarang semua artis pun masuk YouTube kan. Jadi nggak ada lagi istilah sebutan YouTuber gitu karena artis masuk YouTube, pejabat masuk YouTube gitu. Nah, awal-awal konten kreator itu mengandalkan dari AdSense saja. Apalagi di daerah kan. Nah, begitu di Jakarta beda lagi ternyata. Di Jakarta ada banyak platform yang dipakai untuk bikin konten selain YouTube. Nah, selain dari AdSense ada dari istilahnya itu kerjasama dengan brand. Nah, itu nilai ekonominya di situ kalau di YouTube ya. Kalau di zaman-zaman 2010-15 itu bagaimana cara viral? Oke, ini menarik ini. Karena saya juga nggak pernah viral. Makanya kita buat. Jadi oke. Jadi pada saat mahasiswa itu saya pernah bikin konten, Bang. Jadi kontennya itu awalnya tugas kuliah tentang ada istilahnya itu ada keresahan lah sebagai mahasiswa di kampus itu bahwa kita dilarang gondrong. Jadi di kampus UIN, saya di UIN, Bang. UIN Universitas Islam Negeri Makassar. UIN Makassar. Jadi ada peraturan dari kampus kita nggak boleh gondrong. Yang cipta duit itu ya? Iya, yang duit palsunya banyak gitu. Aduh, kenapa nggak saya pada zamannya ya? Lanjut. Jadi pada saat itu kita kan di kampus nggak boleh gondrong. Saya nggak tahu kalau di kampus Bang Cibal gimana? Sama. Dilarang gondrong kan? Oke. Jadi ada satu cerita yang menarik di kampus Unhas. Itu agak jauh lah dari kampus saya. Di Unhas itu ada peraturan. Mahasiswa yang gondrong nggak boleh masuk di perpustakaan. Nggak boleh. Dilarang. Perpus. Iya. Padahal Unhas itu kan diambil dari nama Universitas Hasanuddin. Seorang tokoh pahlawan namanya Sultan Hasanuddin. Yang gondrong. Jadi jangan kan masuk di kampus ya. Jadi nama kampus saja boleh orang gondrong gitu ya. Nah, dari situ keresahan saya, Bang, bahwa kenapa ya apalagi di kampus Islam kenapa dilarang gondrong. Jadi akhirnya saya bikinlah konten di YouTube untuk apa istilahnya itu? Karena resah dengan peraturan-peraturan kampus bahwa di agama Islam pun sebagai kampus Islam itu kan ada apa istilahnya Nabi Muhammad gondrong. Nah, itu kan yang nggak banyak disadari orang. Bukan karena gondrong ya, tapi memang lebih baik kalau memang dipotong semua kan. Oke. Jadi memang di hadisnya ada kan? Hadisnya Nabi itu gondrong. Akhirnya saya bikinlah konten di YouTube menyuarakan bahwa mahasiswa itu boleh gondrong. Bikinlah konten tentang gondrong. Ternyata videonya itu ditonton sampai 100.000.
100.000 orang. 100.000 ya. Padahal saya bukan siapa-siapa loh Bang di situ. Follower saya itu cuma di YouTube. Ya? YouTube ya. Di YouTube follower saya cuma 200 kayaknya 200 orang. Tapi ditonton oleh 100.000 orang. Akhirnya banyak komentar-komentarnya itu mewakili suara-suara mahasiswa gitu. Aduh, gondrong. Iya, mahasiswa gondrong kan banyak tuh akhirnya bermunculan tuh di di Instagram Gondrongers itu, kalau mungkin pernah Abang lihat Gondrongers Makassar, Gondrongers Sulawesi, Gondrongers istilahnya Serebes lah. Nah, dari situ suara-suara istilahnya? Suara mahasiswa yang dipakai bahwa istilahnya gondrong itu nggak mengganggu gitu. Awalnya di situ. Dari situ. Jadi, dan akhirnya saya menyadari bahwa konten yang viral itu saya mengutip dari Panji Pragiwaksono bahwa sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, di situ pola kontennya yang di zaman itu kayak gitu, Bang, algoritmanya ya. Jadi yang ditampilkan memang realitas sosial pada waktu itu lalu dibagikan sehingga viral gitu kan. Betul. Berarti pada zaman itu sekarang kayak mirip-mirip di platform TikTok kan. Iya. Jadi walaupun berapapun followers yang kita punya atau subscriber itu tetap bisa viral. Betul. Karena sesuai dengan yang kita rasakan ataupun algoritma yang kita punya kan. Betul. Nah, di era-era sekarang ini kan banyak platform media sosial, termasuk ada Instagram, TikTok, Facebook lah. Facebook kan sudah lama kan ya. Dari andalannya ibu-ibu di kampung itu. Iya, dari kita kecil sudah ada namanya Facebook. Sekarang ditambah lagi dengan adanya Facebook Pro. Nah, di 2015 hingga 2020 ya. Sekarang waktu itu udah mulai banyak yang beralih ke Instagram, ke TikTok untuk mencari mencari nama lah di sebuah platform, sehingga banyak informasi yang dibagikan, banyak informasi yang hoax juga kan gitu. Nah, di zamannya Instagram dan TikTok itu algoritmanya seperti apa di platform dua ini? Apa yang membedakan? Sebelum ke situ, kalau YouTube itu sebenarnya dulu ya, dulu walaupun followers kita cuma 200, potensi viralnya ada. Karena belum banyak juga yang istilahnya itu menyelam di kolam yang itu kan. Nah, algoritma yang dipakai sekarang TikTok itu yang yang algoritmanya YouTube dulu. Itu makanya istilahnya ya, konten kreator di TikTok walaupun followersnya cuma 100, potensi viralnya ada, bahkan sampai ditonton oleh ratusan ribu viewers kan. Nah, kalau bedanya di TikTok sama Instagram ya. Kalau kita melihat Instagram itu lebih ke banyak ini ya sebenarnya, untuk flexing kalau Instagram ya. Instagram. Kalau TikTok tuh random gitu. Jadi walaupun kita punya follower sedikit, potensi viralnya ada, tapi kalau di Instagram kita harus punya banyak followers dulu baru untuk bisa viral. Betul. Jadi bedanya di Instagram dengan TikTok itu kita melihat di kelakuan ataupun kebiasaan sehari-hari kita kan. Kalau di TikTok itu dengan yang saya lihat ya, yang saya pelajari dengan TikTok saya itu saya lihat kalau kita pakai konten-konten yang sedikit agak serius, itu kurang viral. Itu ya. Kenapa ya kira-kira ya? Nah, coba. Ini penonton ya. Jadi di sosmed itu kalau di Facebook itu identik dengan ibu-ibu. Facebook itu identik dengan ibu-ibu. Ibu-ibu komplek lah ya. Kalau TikTok itu identik dengan bocil-bocil. Kalau Instagram dia lebih ke orang-orang dewasa. Orang dewasa itu umur berapa kalau dewasa? 20 mungkin sampai 30. 20 sampai 30 tahun ya ke atas ya. Kalau di X dia lebih ke orang yang doyan istilahnya itu berbicara aja gitu, nulis gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya videonya Bang Cipal viral di TikTok, kalau yang konten-konten yang enggak serius gitu ya. Ya karena memang penonton yang banyakan di TikTok itu bocil-bocil. Betul. Kalau kita bahasakan ya SDM-nya kan ya. Iya, betul. SDM-nya mungkin yang konsumennya mungkin di angka umur 10 sampai 18. Betul. Memang ini ya, di TikTok itu random banget. Betul. Gitu. Yang pertama memulai TikTok yang ramai itu kan sini. Siapa namanya? Bowo Alpenliber. Bowo. Dia kan seorang bocil itu.
Iya, Yang dulu. Rambut gondrong sekarang kan? Iya, rambut gondrong sekarang. Dia kan awalnya dihina karena Ya, betul. apa sih TikTok goyang-goyang seperti itu. Anak-anak akhirnya semua orang hari ini pakai TikTok, bahkan Ya. media pun pakai TikTok kan. Fun fact-nya Bowo itu juga kawan saya. Oh iya. Pernah ya kita Oke. pernah ngopi lah, ngobrol Oke. sama Bowo kan. Kalau bawa udah kering kita baru nyelam. Iya. Tapi awal mulanya memang yang viral dia itu. Iya, Ya? dia itu, Oke, betul. baru merambet yang lain. Ya, akhirnya menyadar oh ada potensi apa istilahnya ekonominya di situ kan. Betul. Akhirnya beramai-ramai lah untuk masuk ke situ. Apalagi sekarang nggak bisa kita punya hanya di satu platform. Oke. Kalau kita punya TikTok, kita juga harus punya Instagram, kita juga harus punya Facebook, Ya. YouTube. Jadi 3 istilahnya semua platform itu digunakan. Ya. Memang kalau kita sebut generasi ya. Iya. Kalau generasi kita kan milenial ini kan. Iya. Milenial. Kalau mereka sekarang lebih ke Gen Z Gen dan Z Gen dan Gen Alpha, Alpha. Gen Alpha gitu kan. Menurut penelitian di kelahiran 94 sampai 98 itu era peralihan milenial sampai Gen Z kan. Iya. Namanya zilenial. Oke, ada zilenial ya. Ada zilenial. Generasi-generasi ini disebut-sebut bisa sebagai generasi yang bisa mengarah ke Gen Z, mengarah ke milenial, mengarah ke baby boomer juga. Oh iya. Jadi pengetahuannya lebih luas gitu. Iya, karena melewati mungkin banyak transisi gitu Iya, ya. bahkan di zaman kita ya. Iya. Masih bisa dengerin lagunya Chrisye, masih ingat. Oke. Ya kan? Masih bisa dengerin lagunya Bintang Kehidupan tuh siapa penyanyi? Nika Ardila masih ingat ya kan. Iya. Nah, di zaman Gen Z sudah nggak ada, sudah lupa. Iya. Kalau di zaman Gen Alpha itu kelakuan kehidupannya. Sekarang lebih banyak ke pakai headset yang pakai kabel itu kan. Oke, balik lagi ke zaman itu. Pakai kaset, CD. Oke. Sekarang begitu. Sudah beralih lagi. Nah, zaman kita itu lebih bisa menyesuaikan zaman. Oke. Ya kan? Iya, karena kita adaptif ya, termasuk adaptif di angkatan kita. Nah, iya. tapi yang menjadi kekurangan di zaman kita itu adalah pendalaman dalam bersosial media. Oke. Nah, itu kurang. Oke. Menurut saya sih masih kurang. Cuman hanya beberapa orang aja yang memang sudah fokus di sosial media maupun di platform-platform yang lain. Nah, kita balik ke sosial media perkontenan duniawi ini. Mungkin saya ini soal akses kayaknya ya. Akses informasi bagi orang daerah ya. Saya itu mendengar musik ya, contoh musik tuh. Musik itu saya nggak mengkonsumsi itu, saya cari sendiri. Enggak, itu datang dari tetangga. Jadi referensi musik saya itu diputar oleh tetangga saya itu misal. Kok enak gitu enak gitu. Lagu Malaysia misal. Lagu Malaysia, lagu dangdut apa gitu. Nah, di era akhirnya saya melihat orang-orang di kota, kok orang-orang kota bisa mengakses istilah musik semau dia gitu. Misal Ariel dia sudah mendengarkan Nirvana, sementara saya hanya mendengarkan slam gitu, iklim kayak gitu. Karena akses gitu bagi orang-orang daerah, akses untuk mendengarkan musiknya itu nggak bisa. Nah, begitu ada era internet, gap itu saya rasa hilang gitu. Jadi bagi orang daerah pun dia bisa mengakses informasi apapun. Oke, saya mau cari musiknya metal atau rap apa gitu. Nah, itu yang akhirnya saya sadari begitu sampai di kota. Oh, habitnya orang-orang kota tuh karena dia punya akses informasi, akhirnya dia bisa punya banyak pengetahuan tentang musik, tentang apa istilahnya itu ya. Kalau dia orang-orang daerah kan nggak punya akses itu. Betul. Makanya gitu. Di platform-platform media sosial itu memang perlu di-upgrade semua ya. Supaya tidak ada gap antara betul, di kota maupun di desa. Betul. Kalau dulu di zaman SMA mungkin ya, itu kan ada populer tuh tren pakai celana pensil. Oh iya. Nah, sampai ketat banget gitu. Iya betul, yang pakai kresek kan. Aku masih ada lagi. Tapi nggak pakai kresek juga. Oh, nggak pakai kresek ya. Saya pernah pakai kresek. Nah, mungkin saya itu trennya itu misal di tahun 2014 di Jakarta tuh tren itu ada. Tapi mungkin bagi orang-orang daerah nyampe trennya itu tahun 2016. Jadi ada agak telat 2 tahun mungkin ya. 2 tahun ya. Karena gap akses informasi itu. Kita kan referensinya hanya di layar kaca, dari TV. Oh, Vino G. Bastian pakai itu ya. Tapi kan masih nunggu, mau beli kan masih nunggu dulu. Oh iya. Punya duit atau belum ya? Betul. Iya, itu. Makanya baru beli 2 tahun kemudian. Betul. Itulah. Kita kembali ke perkontenan ya. Duniawi ya. Kalau di TikTok sama Instagram, bagaimana cara kita bisa menyusun strategi media sosial? Biar viral gitu lah ya. Viral. Perbedaannya di mana? Terus caranya itu seperti apa? Kalau di TikTok
sekarang kan banyak istilahnya ada lagi fenomena baru sekarang Bang, selain sebagai konten kreator ya. Ya. Ada istilahnya itu homeless media. Homeless Yang media, akhirnya diganti dengan istilah new media. Kayak kemarin yang viral sama Yang viral. Pak Kodari itu ya. Betul. Nah, itu kan akhirnya disadari oleh pemerintah bahwa ada ternyata yang kayak gini ya. Yang sebelumnya itu konten kreator itu yang hanya membahas keseharian, vlog. Nah, sementara ada media yang membahas isu-isu yang memang penting gitu ya. Nah, itu jurnalis. Nah, muncullah istilahnya nih kayak alternatif gitu. Dia selain sebagai konten kreator, dia juga sebagai media. Tapi dia bukan produk jurnalistik, bukan juga sebagai pers. Nah, akhirnya muncullah kayak Volkatif yang kita konsumsi hari ini kan. Good Stats. Ya, Good Stats. Itu kan homeless media atau new media yang banyak dikonsumsi oleh Gen Z hari ini. Karena istilahnya beritanya nggak terlalu kaku, istilahnya konten-kontennya tuh bisa relate lah dengan orang-orang sekarang. Kontennya eye-catching gitu kan. Iya, betul. Enak dilihat, enak ditonton, enak dibaca gitu kan. Mudah dimengerti informasinya gitu ya. Iya. Nah, jadi itu di Instagram tapi kan. Di Instagram dan TikTok, Bang. Jadi ada konten kreator. Kita memilihnya seperti apa? Mau jadi konten kreator yang membahas tentang kehidupan sehari-hari atau pemikiran kita. Nah, ada lagi homeless media, new media, akun-akun gitu. Terus sebagai media. Nah, sebagai masyarakat biasa yang nggak punya akses sebagai istilahnya tuh jurnalistik atau pers, ada dua pilihan, sebagai konten kreator dan sebagai new media. Nah, caranya viral itu gampang. Kalau kita memang konsisten itu memang kuncinya. Kalau konsisten, kita bicara konsisten nih. Misal di salah satu platform ataupun dua lah, TikTok, Instagram. Iya, TikTok, Instagram. Kita konsisten tiap hari itu satu aja, satu konten. Satu postingan gitu. Untuk awal-awal mungkin oke. Tapi kalau misalnya memang mau mencapai dalam waktu misal selama 3 bulan atau 6 bulan gitu, target. Misal 10 sehari. Ada istilah yang sekarang sebar dengar dari konten kreator yang membahas memang tentang dunia sosial media ya. Itu istilahnya tuh brutal konten. Jadi sehari itu berapa kali postingan? Ada yang bahkan 100 sehari. 100 hari. 100 konten sehari. Ngeri ya. Jadi memang istilah itu itu satu akun. Satu akun. Oh, ngeri juga. Jadi ada istilah itu brutal konten. Jadi mereka apalagi yang jualan ya. Kan ada sekarang untuk mencari mengkonversi jadi uang gitu, selain sebagai selain dari endorse, ada juga yang jualan affiliate ya. Kayak gitu. Jadi mereka bikin sebanyak-banyaknya sehari. Tapi pertanyaannya kalau semisal sehari dalam sehari itu dalam satu platform dan satu akun membuat 100 konten. Platform ini nggak membaca akun ini sebagai robot? Enggak. Robot, bukan? Enggak. Kok bisa? Dari mana ininya? Karena membacanya. Saya udah mempraktekkan di 20 akun. Oh gitu ya? Jadi saya praktis ya. Jadi ternyata kayak gini habitnya di TikTok, terutama di TikTok ya. Jadi selama berapa tahun itu ngelola 20 akun itu? Saya istilahnya trialnya itu dari baru tahun lalu sebenarnya. Nah, karena ada banyak tips, harus kayak gini editingnya, harus kayak gitu. Akhirnya saya bilang, jadi ngulik sendiri dari situ. Jadi akhirnya saya bilang, kayaknya bukan editingnya kan banyak tuh. Editingnya. Saya kira itu kok nggak viral. Kenapa? Apakah betul. editingnya, cara ngomongnya, hooknya, atau apanya? Karena sekarang tuh orang istilahnya tuh ada istilah brain rot kan? Ya. Kita nggak betah lagi nonton video panjang. Betul. Iya. Akhirnya diciptakan lah istilahnya clipper kan sekarang, ada profesi sebagai clipper. Itu lagi ada profesi baru lagi. Betul. Jadi tolong ya clipper kalau misalnya jadi podcast itu akhirnya kan dipotong-potong. Iya benar. Kita nggak jarang nonton podcast langsung di YouTube. Iya. Kita paling scroll dulu di sosmed. Bagus nih obrolannya, baru kita nonton fullnya. Iya. Nah, jadi kayak gitu sekarang semua ya istilahnya konten kreator YouTube ya. Berarti clipper ini juga sebagai penunjang konten kita untuk sebagai untuk segera viral gitu. Betul. Jadi bahkan kayak Ferry Irwandi lah. Ferry Irwandi bahkan membayar clipper. Jadi Ferry Irwandi bikin kayak sayembara gitu. Kalau misalnya ada clipper yang lewat di FYP saya kasih 1 juta. Kayak gitu. Jadi begitu Ferry Irwandi kan. Iya betul ya. Jarang kita lewat gitu, istilahnya yang upload bukan Malaka. Ya. Ternyata akun-akun lain gitu kan. Nah, itu profesi yang baru lagi sekarang. Saya juga punya teman. Sekarang udah kerja juga sebagai konten media ini. Spesialis juga. Terus dia pernah cerita ke saya itu di Malang sebelum ke Jakarta, dia cerita itu buka akun. Buka akun apa namanya? Discord. Discord ada di situ grupnya ya. Apa namanya itu? Dia punya, saya pikir Discord itu cuman aplikasi untuk main game.
untuk koordinasi di di in game kan. Ternyata juga bisa sebagai grup untuk berbagi konten, lalu berbagi proyek lah di situ. Iya, jadi memang ada apa istilahnya tuh, kayak Atta Halilintar tuh. Atta Halilintar yang subscribernya terbanyak di Indonesia pun, dia masih pakai Clipper. Iya, jadi dia bikin kayak grup gitu. Iya, grup itu. Grup. Bisa namanya apa? Namanya apa itu? Aduh, klip apa gitu? Kalau di sini Ternak Clipper namanya. Oh, Ternak Clip. Itu punyanya si ini siapa ya? Itu, Pak. Ada pengusaha Pusat Emas. Oh. Dia memang pengusaha itu, dia bikin perusahaan Clipper. Pusat Emas ini yang baru. Ya, pusatemas.id. Oh iya. Dia tuh yang punya Ternak Clip namanya. Jadi Clip. memang di situ begitu ada abis syuting nih, langsung dilempar di situ. Butuh jasa Clipper nih. Nah, tapi Clipper ini akhirnya ngambil, misal dari satu podcast itu dia potong-potong sampai 30 konten. Iya. Di-upload semua tuh di sosmednya dia. Clipper ini kan ada 2 pemasukan nantinya kan, dari YouTube-nya sama dari yang ini konten kreatornya kan, YouTubernya kan. Berarti sekarang itu sudah apa ya? Transformasinya sudah banyak sangat dan cepat sekali ya. Betul. Mungkin ke depan ini akan seperti apa perkontenan ini? Belum punya ramalan saya. Tapi selama berapa tahun ini yang kamu rasakan itu seperti apa? Kalau mungkin ya tren yang akan datang soal perkontenan itu mengikuti tapi yang paling yang nggak pernah hilang itu soal konsisten ya. Konsisten itu dan brutal konten itu menurut saya masih penting. Brutal konten. 100 konten iya, jadi Clipper itu kan dia bisa mengklip satu konten ini ya. Ini kan jadi 30 konten misal diupload semua sehari gitu. Kalau kuat gitu. Karena ngeditnya. Tapi kalau misal kita mengkonsumsi berita apa istilah brain rot itu tadi ya. Kita akhirnya kan di TikTok scroll mulu kan. Iya, betul. Paling 1 menit, 1 detik, 2 detik. Iya. Penting kita lihat beritanya. Iya. Jadi bahkan kadang cuman lihat gambarnya doang, judul, gambar doang. Berita-berita sekarang kita nggak pernah baca captionnya kan. Iya. Cuma lihat judul. Judul oke. Jadi kalau kita lihat judul yang clickbait, udah termakan kita. Termakan. Tapi kayak gitu, Bang. Tapi nggak banyak orang juga yang bisa membuat narasi clickbait. Nggak banyak orang. Nah, saya kan juga dulu sebelum ke Jakarta selama 4 tahun itu juga berada di lingkaran jurnalis. Jadi di Malang itu juga ada 2 media, namanya Reportase Malang dan Politika Malang yang besar lah ya. Bukan yang besar, yang belum sudah ada platformnya, cuman nggak aktif, makanya kita aktifkan. Lalu alhamdulillah ya hari ini aktif lagi kan, sampai sekarang. Ya ada wartawannya juga. Nah, saya belajar dari situ. Karena awalnya saya sering suka baca sama nulis, masuk ke dunia itu, nulis juga. Ternyata untuk bisa nulis di platform itu gampang juga, asalkan kita konsisten. Nah, kata konsisten yang tadi ya. Iya. Nah, sama kayak seperti di perkontenan media sosial ini ya. Konsisten aja. Sama. Ketika kita konsisten pasti punya ada feel kan di situ. Feel di Instagram itu harus begini, TikTok itu harus begini. Jujur aja aku juga baru masuk di dunia ini kan. Beberapa bulan ini gitu loh. Di Instagram, di TikTok maupun yang lain-lain gitu. Cuman yang saya khawatirkan konten saya itu gimana ya? Mau viral gimana ya? Bingung maksudnya apakah ini editingnya, apakah ini narasinya, apa-apanya gitu kan, apa akunnya gitu loh. Kalau di ini ya, sekarang itu ada istilahnya itu apa ya? Niche. Itu niche. Jadi niche gitu. Akhirnya semua media sosial atau semua media itu bikin niche sendiri kan. Kayak misal yang besar lah kayak Kumparan lah misal. Kumparan itu memuat semua berita dari bisnis, politik, pertahanan dan lain-lain gitu kan. Akhirnya setelah adanya istilahnya niche hari ini, dia bikin lagi tuh turunannya. Kumparan bisnis, khusus untuk bisnis bahasnya. Kumparan woman gitu, khusus untuk tentang isu-isu perempuan. Jadi sekarang habitnya hari ini adalah niche. Niche-nya lebih spesifik, lebih cepat di follow orang. Ya? Betul. Kalau sekarang yang saya lihat itu yang lagi naik
selain Kumparan itu ada inilah.com. Oh iya, inilah.com itu itu terbanyak itu. Terbanyak ini Banyak sekarang itu ini. likes-nya itu sampai 1 miliar ya. Iya. Udah Iya. ngeri. Iya. 1 M lebih kayaknya like-nya itu. Oke. Yang saya amati kalau dari inilah.com kayaknya dia itu ambil dari citizen journalism. Oke. Jadi ada video yang viral, Ya, dia yang mengangkat gitu. melalui Platformnya dia inilah.com. Dia kan lebih besarnya di TikTok ya. Iya, Di TikTok lebih besar di TikTok tuh. Berapa juta? 11 juta kalau nggak salah atau berapa gitu. Iya. Nah, dia kan istilahnya homeless media. Awalnya homeless media. Berarti dia awalnya itu Instagram sama TikTok doang. Apa TikTok doang? Saya nggak kurang paham. Soalnya saya lihat itu dia punya web juga. Oh, dia punya web. Web. Iya. Portal media. Walaupun punya web, ada juga beberapa yang punya web, tapi dia nggak terdaftar di Dewan Pers. Oke. Ada. Ya. Tempat saya kerja dulu ada kayak gitu. Ada ya. Ada. Dia memang apa istilahnya itu mengakui dirinya sebagai media. Oke. Jadi dia punya website, jelas ada susunan redaksinya ada, medsosnya ada tapi dia nggak terdaftar di Dewan Pers. Oke. Jadi begitu dia berkasus dengan apa istilahnya, kan ada misalnya yang keberatan dengan beritanya. Ya. Tapi Dewan Pers gitu bisa memediasi. Oke. Saya baru tahu juga nih. Jadi walaupun dia nggak terdaftar sebagai pers, dia masih bisa dimediasi oleh Dewan Pers. Masih bisa. Saya baru tahu kok bisa ya gitu. Karena itu ada aturannya memang. Oh di Dewan iya. Pers gitu. Jadi kalau kita mengaku sebagai perusahaan media, tapi belum terdaftar, mungkin akses untuk ke Dewan Pers itu memang susah. Untuk pendaftarannya itu butuh waktu yang lama. Iya. Saya pun mengalami ini Oke. Jadi banyak ininya, banyak yang perlu dipersiapkan, berkas-berkasnya, dokumennya, infrastrukturnya. Betul. Itu memang agak susah. Iya, tapi ini aku juga pengen membahas nih. Influencer sekarang sebagai profesi. Clipper sebagai profesi. Nah, hari ini pemerintah belum ada aturan untuk mengatur itu. Oh iya. Tapi yang sekarang agak bagus itu OJK. OJK membuat aturan tentang financial influence. Ada. Dia punya aturannya. Jadi setiap orang yang ingin mengangkat ekonomi, mengangkat bursa saham, emas dan lain-lain itu harus diatur harus mengikuti aturan OJK yang terkait financial influence. Jadi setiap orang yang ingin mengangkat konten isu itu perlu punya lisensi. Nah, jadi nggak asal gitu ya? Nggak asal. Oke. Dia kayak sertifikat profesi lah gitu. Iya, itu bagus karena kebanyakan orang itu scam. Iya, betul. Perkontenan ekonomi, termasuk saham, kripto. Iya, betul itu. Forex. Yang lagi rame sekarang siapa itu? Rian apa sih? Dia lagi rame pamer kekayaan gitu kan, akhirnya disenggol. Kalau dulu kan ada Doni Salmanan. Itu kan yang viral dulu. Iya, yang ditangkap. Ditakutkan memang seperti itu. Nah, itu bagus. Nah, hari ini menurut kamu perlu enggak influence yang enggak tahu itu bidang-bidang apa perlu dibuat aturan enggak? Perlu sebenarnya, cuma jangan selalu, maksudnya pemerintah tuh melihat mau duitnya aja kan, biasa pajak gitu. Yang maksudnya yang didukung dulu nih, industrinya udah kayak gimana gitu. Industri influencer ini kan kita nggak tahu sampai bertahan berapa lama gitu kan. Nah, akhirnya banyak influencer yang memang menjadi tantangan menjadi influencer kan agak berat ya. Kita coba 3 bulan nggak viral, aduh males. Kita ini ya, betul. Males kan? Iya, kecuali memang walaupun kita udah kita kerja influencer tapi kita punya pemasukan lain gitu. Jadi kita kerjakan aja sebagai hobi. Contoh gitu. Nih, kayak Bayu Skak gitu. Dari mulai YouTube dia kan, YouTube dia punya film sekarang. Sampai sutradara ya kan. Saya ngikutin director juga kan gitu. Ikutin saya Bayu Skak. Artinya dari influencer itu bisa mengembangkan dirinya gitu loh. Nah, hari ini yang saya lihat influencer itu sudah beralih gaya gitu. Bukan influencer yang memang fokus di bidang media sosial tapi untuk flexing. Untuk cari duit aja. Kalau saya pernah nonton podcastnya Bayu Skak gitu. Jadi saya istilahnya itu terinspirasi lah dari Bayu Skak tuh. Jadi Bayu Skak dia kan awalnya dari YouTuber ya. Dari YouTuber akhirnya dia menyadari bahwa penting untuk seorang kreator itu punya IP. Itu intellectual property kan. Betul. Intellectual property itu bisa dia melihat dari Shinchan atau Doraemon kalau nggak salah. Jadi Doraemon kan punya IP, jadi IP nih. Doraemon mau dipakai di brand apapun
harus bayar. Betul. Dan itu brandnya kan nggak pernah tua tuh. Doraemon tuh kayak gitu-gitu aja. Beda dengan manusia. Betul. Kalau robot itu kan di Jepang memang dikembangkan tentang IP. Akhirnya Bioshock sadar dari situ, dibikin IP. Oh, kayaknya bikin IP deh. Skak Studios akhirnya kan, dia bikin film, bikin band, Yowis Band. Jadi pengembangan IP sih yang kayaknya harus dipikirkan oleh influencer gitu. Jadi nggak nggak berhenti dibikin konten, tapi pengembangan IP kayak Rans kan jadi IP akhirnya kan, walaupun dia IPO dari sekarang IPO lagi kan, IPO, dari Pak. IP jadi IPO. Iya. Bisa merambah bisnis kemana-mana. Betul. Artinya kan diversifikasi bisnis akhirnya berjalan di situ. Kita lihat Rans sama Bioshock gitu kan, Skak Studio itu. Nah, berarti ya. Sangat perlu. Pemerintah buat aturan tentang profesi influencer. Ya, betul. Berarti harus punya lisensi juga. Ya, jadi nggak asal bikin konten juga kan, apalagi ini menyangkut tentang ekonomi kan. Ya. Bukan ekonomi aja, semua hal gitu. Ya. Jadi orang yang berbicara masalah politik harus punya lisensi. Iya, minimal S1 lah. Iya, betul. Karena ya kan? Atau lisensinya dari BNSP. Ya, gitu kan. Harus lah itu. Ya, kayak contoh soal saham, soal kripto, soal forex, harusnya kan mereka punya lisensi di BNSP yang sudah pelatihan, sudah sertifikasi gitu kan. Akhirnya menyampaikan informasi, menyampaikan pandangan itu tidak kosongan. Ya, saya sudah lisensi. Betul. Karena kalau nggak pakai itu, ya kita menabrak semua aturan itu, akhirnya kan ada satu fenomena yang influencer itu dia kan bebas ngomong apa aja ya. Iya, betul. Karena nggak ada aturan. Kalau sementara di TV dia kan punya sensor. Ada apa istilahnya itu? Umur, ada itu gitu kan. Jadi nggak boleh sembarang ngomong. Tapi begitu adanya sosmed, semua orang yang mengaku influencer bebas ngomong. Akhirnya itu kan ditiru anak-anak. Iya. Yang saya nggak pernah contoh umpatan ya. Itu di kampung saya tuh nggak pernah menganggap bahwa contoh hewan itu umpatan, nggak pernah. Di kampung saya tuh umpatannya beda kan. Tapi begitu dengan adanya sosial media, oh ini semua umpatan ya gitu. Umpatan ya. Iya, akhirnya akhirnya kan ditiru anak-anak gitu. Iya, benar. Ya, jadi memang saya pikir juga perlu adanya lisensi itu. Iya. Supaya nggak asal bicara, nggak asal ngomong. Maka perlu adanya semacam RDPU lah dengan DPR gitu ya. Supaya kita bisa mengajukan juga supaya bukan hanya seorang wartawan yang punya lisensi dan profesi gitu. Oke. Sebetulnya saya lihat kalau influencer itu juga sebagai wartawan. Nah itu dulu pernah ada isunya tuh. Mirip. Sebetulnya mirip karena kalau wartawan kan memang nggak di belakang layar ya kan. Iya. Di atas meja, di belakang layar, lalu di kegiatan-kegiatan yang lain. Iya. Cuman tidak tampil di media sosial. Iya. Nah, hari ini seorang influencer ataupun orang yang ingin berbicara di depan kamera pasti masuk Instagram, TikTok, betul. YouTube dan lain-lain. Dan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat audiens gitu kan. Audiens maksudnya lebih banyak. Cuman dia ini sebagai influencer tapi nggak ada lisensinya. Gitu. Itu dulu pernah jadi kasus tuh. Anji vokalisnya Drive itu. Jadi dia tuh bikin sebuah liputan atau wawancara apa gitu. Nah, si narasumber ini nggak setuju. Karena ini bukan produk jurnalistik atau apalah gitu. Nah, Anji tuh kepikiran kayaknya kita sama-sama punya followers gitu. Bahkan lebih banyak followersnya influencer ini daripada media. Tapi kok misalnya saya nggak diakui sebagai produk jurnalistik apa dan lain. Akhirnya itu ramai pembahasannya tuh, termasuk Refli Harun. Sempat bikin kayak gitu, perkumpulan YouTuber itu untuk dijadikan sebagai jurnalis. Siapa yang pernah berkasus juga tuh? Edi Mulyadi. Edi Mulyadi kan pernah bikin liputan tentang KM50 tuh. KM50 dia di-upload di YouTube-nya. Dikasusin lah sama orang-orang karena itu dia alasannya ini kan saya sebagai warga untuk produk jurnalistik. Ini YouTube bukan jurnalistik. Mana ini aturan? Iya, betul. Terdaftar belum di Dewan Pers kan gitu. Padahal itu kan mengungkap kayak investigasi lah gitu kan. Terbantulah orang-orang tuh, inilah maksudnya ini yang harus kita suarakan gitu. Tapi karena adanya aturan itu dia akhirnya dituntut lah kayaknya itu gara-gara itu. Karena nggak ada perlindungan dari istilahnya tuh Dewan Pers karena dia nggak termasuk di situ. Nah, mungkin itu harus diatur tuh. Jadi begitu kita berkasus, misal kita menyuarakan sesuatu, berkasus, langsung dimediasi Dewan Pers atau siapalah gitu. Jadi nggak langsung diproses hukum gitu. Kan kalau misalnya langsung diproses hukum, semua orang akhirnya takut bicara tentang apapun gitu. Takut bicara, akhirnya informasi mandek. Betul. Cuma ada di circle kita aja. Adanya media sosial, adanya portal media maupun koran dan lain-lain.
itu kan bisa mengetahui dunia lain. Ya, betul. Kalau kata Natalis Pigai kan begitu. Kita bisa mengetahui dunia lain. Makanya kita cinta wartawan. Ya. Cinta wartawan, betul. Cinta wartawan. Kenapa Itu kata cinta? Menteri HAM kita, Natalis Pigai, yang katanya pacarnya 3. Iya. Ternyata bukan, cuma 1. Itu total politik kemarin ini. Sorry, Pak Menteri. Diundang lah nanti ke sini. Oke, ya. boleh. Karena bagus juga. Oke. Saya cinta Pak Natalis Pigai. Oke, Mas Ival. Oke. Mungkin waktu sudah mau selesai, kita Iya. akan bahas perkontenan di Perkontenan ini lain ya. waktu. Menurut Mas Iqbal ke depan konten ini akan berkembang seperti apa? Oke. Akan banyak bervariasi ya pasti ke depannya. Bahkan persiapan untuk apalagi kita gagasan politik. 2029 harus dipakai tuh untuk apa istilahnya itu narasi. Naik, ya. Kayak gitulah. Oke. Persiapan lah kayak gitu. Akan dipakai pasti banyak orang tuh untuk memenangkan salah satu paslon nantilah. Siapapun calonnya kan. Pasti akan digunakan sosial media ini untuk bertarung di situ. Ya. Jadi pesannya satu, konsisten aja itu. Oke, kalau begitu Mas Iqbal, teman-teman jangan lupa subscriber ya. Gagasan Politik dari Parwa Channel, YouTube-nya Parwa Channel, di Instagram Parwa Institute. Ya, semoga kita bertemu kembali. Sudah lama kita nggak bertemu, sudah lama kita nggak berkonten ya kan. Baru kali ini. 1 tahun. Hampir satu tahun. Ya, karena beberapa kegiatan dan pekerjaan yang lain lah. Terima kasih telah nonton di konten kami. Sampai jumpa di lain waktu. Gagasan Politik, gaspol, gas terus.